Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tanpa henti-hentinya kita bersyukur pada Allah bahwa pada siang hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, kemampuan untuk bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan salah satu tugas kewajiban kita sebagai hambanya, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan risalah beliau insyaallah kita akan terselamatkan dunia sampai akhir nanti insyaallah. Hadirin rahimakumullah, hari ini kita telah memasuki bulan Zulqa'dah, salah satu bulan yang dimuliakan Allah di samping bulan Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Pada kesempatan yang penuh berkah dan persaudaraan ini, tidak lupa saya berpesan pada diri saya pribadi dan para jemaah sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan perintah Allah dan berusaha semaksimal mungkin menjauhi semua larangannya. Kedua hal tersebut harus selalu kita jaga sampai mati, jangan sampai goyah. Apabila sirna dari diri kita, apapun tantangannya harus tetap kita pertahankan meskipun kita harus mempertahankan nyawa. Inilah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Masyarakat muslimin rahimahumullah. Sesaat sebelum Rasulullah SAW diutus di muka bumi ini, umat manusia benar-benar berada dalam kegelapan. Kehidupannya benar-benar jahiliyah dan penuh dengan kemusyrikan, kesesatan dan kekafiran. Kompilasi semua kejelekan ini terhimpun dalam istilah dhalalul mubin, kesesatan yang nyata. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ada di dalam surat Al-Imran ayat 164. Setelah diutusnya Rasulullah SAW zaman berganti, hanya dalam tempoh 23 tahun terciptalah sebuah masyarakat baru yang benar-benar berbeda secara diametral dengan zaman sebelumnya. Masyarakat yang bermartabat dan memiliki ideologi yang bersumber dari zat yang maha benar, Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran sendiri menyebut mereka dengan sebutan khairul umat yang terbaik. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 110, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Itulah generasi terbaik yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut khairul ummah, sebaik-baik umat, karena memiliki dasar iman yang kuat dan akidah yang mantap, yaitu sebuah keyakinan kepada Allah, pada kebenaran agamanya, rasulnya, kitab-kitabnya, dan para malaikat dan hari akhir. Tidak pernah goyah dan mampu menemukan jalan yang benar. Mereka sebagai umat terbaik dan tetap kita senang apabila kita mampu mempertahankan dan menyelamatkan iman kita dari hal yang bisa merusaknya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sesungguhnya agama Islam isinya adalah akidah dan syariah. Adapun yang dimaksud dengan akidah yaitu tiap perkara yang dibenarkan oleh jiwa
yang menyebabkan hati menjadi tenteram serta menjadi keyakinan bagi para pemeluknya. Tidak ada keraguan dan kebimbangan di dalamnya. Adapun yang masuk syariah adalah amalan-amalan yang disyariahkan oleh agama Islam yang merupakan implementasi dari akidah yang diyakini seperti salat, zakat, puasa, berbakti pada orang tua, dan lain sebagainya. Landasan akidah Islamiyah adalah beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan para rasulnya, hari akhir, dan beriman pada qadar baik dan qadar maupun yang buruk. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah ayat 107, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa birra an tuwallu wujuhakum wa qabala al-masyriqi wal maghribi walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi. Allah Subhanahu wa taala juga firman dalam surat Al-Qamar ayat 49-50, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar wa ma amruna illa wajadun kamlahimhu basar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu menurut ukuran, dan perintah kami hanyalah suatu perkataan seperti kejapan mata. Dipertegas oleh Rasulullah SAW, iman adalah hendaknya engkau percaya kepada Allah dan malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan para rasulnya, hari kemudian, dan percaya kepada qadar baik dan maupun yang buruk. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akidah Islam menjadi dasar utama bagi kita dikarenakan pertama, akidah Islam merupakan syarat pokok bagi seorang mukmin dan merupakan syarat sahnya semua amal kita. Untuk memperoleh akidah yang lurus, kita harus mempelajari dan mempunyai sifat-sifat Allah dan hal yang disukai dan dibenci oleh Allah. Tanpa akidah yang lurus, maka amal ibadah kita tidak akan diterima. Dan salah satu hal yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala adalah syirik, yaitu mensejajarkan Allah dengan makhluk atau benda ciptaannya, atau beribadah karena selain Allah. Kita harus selalu ingat firman Allah dalam Al-Quran, wa laqad huya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yastabanta alaika wa lakunanna minal khasyirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Yang kedua, akidah Islam menjadi dasar utama kita. Akidah Islamiyah itu akidah adalah tauqifiyah, artinya tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil, dan tidak ada medan istiad atau berpendapat di dalamnya. Sumbernya hanyalah Al-Quran dan As-Sunnah, karena tidak ada yang lebih mengetahui tentang kebenaran sifat-sifat Allah kecuali Allah sendiri. Oleh sebab itulah, mengapa urusan akidah menjadi dakwah pertama kali yang dilakukan para Rasul, baru kemudian mereka mengajarkan syariat agama. Hal itu dapat kita buktikan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu 'alaikum adzabal yaumin adzim. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh pada kaumnya, lalu ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab yang besar pada hari kiamat. Dengan demikian, ilmu tauhid sebagai ilmu yang menjelaskan akidah yang lurus merupakan ilmu pokok yang harus dipahami
sebaik mungkin oleh setiap umat Islam yang ingin memperdalam ilmu agamanya. Tanpa akidah yang benar, seseorang akan mudah terbenam dalam keraguan dan berbagai prasangka. Kemudian lama-kelamaan akan menutup pandangannya dan menjauhkannya dari jalan hidup yang benar. Tanpa akidah yang lurus, seseorang akan mudah dipengaruhi dan dibuat ragu oleh berbagai informasi yang bisa menyesatkan keimanan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ada beberapa hal yang bisa menyebabkan akidah kita mudah goyah. Antara lain, yang pertama, kebodohan. Karena tidak ada kemauan untuk mempelajarinya, sehingga ia tidak bisa mengenal mana yang benar dan mana yang salah menurut akidah Islam. Namun demikian, di dalam mempelajari akidah yang benar harus berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis, dan tidak boleh hanya mengandalkan sebuah pemikiran dan analisa belaka, karena akal mempunyai keterbatasan, lebih-lebih yang berkaitan dengan iman kepada Allah serta hal-hal yang gaib. Hal itu telah dijelaskan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu mencintai sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Akidah kita goyah yang kedua diakibatkan kepada fanatik. Fanatik pada sesuatu yang diwarisi orang tua atau nenek moyang kita atau secara tradisi. Boleh kita mempertahankan tradisi masa lalu selama tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar agama. Karena itu hendaknya kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Kita tidak boleh mengikuti kebiasaan yang ada tanpa memahami ilmunya. Disinilah pentingnya mempelajari agama Islam secara benar untuk meluruskan akidah maupun syariatnya, agar kita tidak sekedar melakukan ibadah karena tradisi atau turunan. Bisa jadi tradisi itu berlangsung secara turun-temurun tanpa penjelasan, tanpa pembelajaran yang lengkap dan mendasar. Yang ketiga, akidah kita bisa goyah karena ghaflah, lalai terhadap perenungan tentang kebesaran dan sifat-sifat Allah di alam jagat raya ini dan yang tertuang dalam kitabnya Al-Quran. Mereka lebih kagum pada hasil karya manusia, teknologi, seni dan kebudayaan ciptaan manusia. Bahkan mereka menganggap keunggulan dan keindahan karya manusia itu memang hasil kreasi manusia semata tanpa campur tangan Allah. Ingatlah firman-Nya, wallahu khalaqakum wa ma ta'lamun. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Yang keempat, akidah kita bisa goyah karena godaan lingkungan, yaitu berupa godaan cara dan gaya hidup yang menggunakan nilai-nilai kebaikan tetapi tidak sesuai dengan syariat Islam. Termasuk dalam hal ini godaan gaya hidup maksiat yang menurut standar bangsa barat dipandang sebagai hal yang normal. Umat yang lemah iman dan ilmunya melihat hal itu wajar-wajar saja dan tidak berbahaya. Sedangkan ajaran Islam telah menentukan dengan jelas mana yang benar dan mana yang salah. Sebagai contoh, di kolam renang pria dan wanita dengan pakaian yang hanya menutup paha atas dan hingga dada sudah dianggap wajar dan sopan menurut masyarakat masa kini, tetapi tidak menurut Islam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karenanya marilah kita jaga akidah kita agar tetap bersih, agar tetap selamat. Janganlah kita menjerumuskan diri kita ke dalam dosa yang tidak terampuni, yang hanya akan membuat kita mendapatkan kemurkaan Allah dan siksa nerakanya. Kita harus tetap ingat firman-Nya, innallaha la yaghfiru ayyushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yushrika billahi faqad aftara
imaman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya telah berbuat dosa yang besar. Ajal rahmatullah, mudah-mudahan setelah kita melaksanakan Ramadan sebulan penuh, insya Allah akidah kita ini terjaga sampai Ramadan berikutnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Bapak-bapak, saudara kaum muslimin, marilah segera kita tundukkan hati dan pikiran kita untuk kita berbelajar kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita mintakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada siang hari ini kami berkumpul di rumah-Mu ya Allah, dalam rangka menunaikan tugas kami sebagai hamba-Mu. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang betul-betul takwa kepada-Mu ya Allah, dan Engkau yang memberikan keselamatan kepada kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.